Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rusdiah dengan NIM 1181-2013. Pada kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab dengan tema Teknik Pemilihan Media Pembelajaran, yang mana dosen pengampunya adalah Ustadz Rahnang SPDI MPDI. Oke, baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang media pembelajaran, teknik media pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli, di sini saya mengambil 3 ahli. Yang pertama, menurut nasional. Menurut nasional, media pembelajaran bermakna sebagai sesuatu yang biasa menghasilkan bunyi, bentuk konkret, gambar, serta perpaduan antara gambar dan bunyi. Kemudian, menurut ahli yang kedua, yaitu Sadiman, Sadiman menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat yang memiliki manfaat untuk memberikan stimulus respon pada peserta didik. Yang ketiga ialah menurut Umar. Umar menyatakan bahwa media pembelajaran ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pelajaran. Jadi dari ketiga ahli di atas yang telah menjelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu informasi serta meningkatkan semangat belajar peserta didik, sehingga media ini bisa mewujudkan tujuan pendidik untuk melakukan pembelajaran secara efektif. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu teknik pemilihan media pembelajaran. Baik, setelah mengetahui arti pemilihan media, kita juga harus mengetahui bagaimana cara memilih media yang sesuai dengan tema materi yang akan dipelajari, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pemilihan kita harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ialah dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Hal ini dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka, guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, serta guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Faktor yang kedua ialah materi pelajaran. Selain dana, guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor dari peserta didik sendiri. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Oke, baiklah, faktor yang keempat adalah jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Jenis-jenis media diantaranya itu ada audiovisual, dan alat peraga. Dalam hal itu, guru dapat memilih media mana yang sesuai untuk peserta didiknya. Hendaknya guru melakukan seleksi terhadap media pembelajaran mana yang akan digunakan untuk mendampingi dirinya dalam membelajarkan peserta didiknya. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran.
Menurut Dick dan Carey mengemukakan ada 4 kriteria pemilihan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kemudian, pertanyaan apakah untuk membeli atau diproduksi sendiri telah tersedia dana, tenaga, dan fasilitasnya. Jadi ini harus diperhatikan dulu apakah sebagai guru itu untuk memilih media pembelajaran, apakah sudah tersedia dana, tenaga, dan fasilitas. Kemudian yang ketiga ialah faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang akan untuk jangka waktu yang lama. Artinya, bila digunakan di mana saja dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah untuk dibawa. Jadi itu bisa fleksibilitas. Fleksibel bisa dibawa kemana-mana. Yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sekalipun nampaknya mahal, namun mungkin lebih murah dibandingkan media lainnya yang hanya dapat digunakan sekali pakai. Baiklah, agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama ialah kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya, seperti pendidik menginginkan peserta didiknya menyalakan komputer. Maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Yang kedua ialah tingkat kesulitan. Media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis. Sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi biasanya susah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga ialah biaya. Dalam memilih media, biasa menjadi permasalahan utama ialah biaya. Guru jangan memilih media yang mahal tapi tidak bisa bermanfaat bagi peserta didik. Guru sebaiknya memilih media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat untuk peserta didik dan dapat mempermudah peserta didik untuk memahami suatu materi pelajaran. Yang keempat adalah ketersediaan. Biasanya, masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memiliki media lain seperti menggambar, langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Yang kelima adalah kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas baik untuk memahamkan peserta didik. Jadi dengan adanya kualitas teknis yang baik, maka semakin mudah seorang peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Baiklah, untuk pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu prosedur pemilihan media pembelajaran. Arif Sadiman menyatakan ada 3 model yang dapat dijadikan prosedur dalam pemilihan media yang akan digunakan, yakni yang pertama yaitu model flowchart. Model ini menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua ada model matrik, yaitu berupa penangguhan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga adalah model checklist. Model checklist ini meneguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipertimbangkan. Baiklah, itu saja pembahasan saya mengenai teknik pemilihan media pembelajaran. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.